Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan berbahasa. Di dalamnya saya akan membahas mengenai 4 keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Ya, simak baik-baik video ini. Materi yang pertama yaitu menyimak. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan juga mereaksi atas makna komunikasi yang telah disampaikan pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan sehingga penyimak memahami serta mengetahui makna yang telah disampaikan. Nah, kegiatan menyimak adalah mendemonstrasikan pemahaman yang telah dipahaminya setelah mengalami kegiatan mendengarkan secara tuntas. Adapun tujuan menyimak secara umum yaitu untuk mendapatkan pengalaman dan juga pengetahuan atau informasi. Menurut Logan dan juga Loban, ada 5 tahapan dalam proses menyimak. Yang pertama yaitu tahap mendengar atau hearing. Di tahap mendengar ini hanya perlu mendengar segala ujaran yang disampaikan oleh pembicaranya. Yang kedua ada tahap memahami atau understanding. Setelah mendengar, pendengar dituntut untuk memahami dengan benar isi pesan yang telah disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga ada tahap menginterpretasi atau interpreting. Tahap interpreting ini memerlukan kecermatan dan juga ketelitian dari penyimak sehingga ia bisa menafsirkan pesan tersirat dari pembicaraan. Yang keempat ada tahap evaluasi atau evaluating. Pada tahap ini, penyimak harus mampu mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan pembicara baik atau tidak. Dan yang terakhir ada tahap menanggapi atau responding. Pada tahap ini, penyimak memberikan tanggapan atas pesan yang telah disampaikan oleh pembicara. Tanggapan ini dapat berupa persetujuan, penerimaan, ataupun penolakan dari pesan tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis menyimak. Menurut Hermawan, menyimak dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada menyimak secara pasif. Berarti, penyimak tidak melakukan evaluasi terhadap pesan-pesan pembicara, tetapi hanya mengikuti pembicara, bagaimana pembicara itu mengembangkan pikiran dan juga gagasannya. Yang kedua, menyimak secara kritis, bertujuan untuk memahami, mengingat, dan juga menafsirkan setiap yang didengar. Menyimak jenis ini menekankan pada kemampuan berpikir kritis. Penyimak kritis perlu menilai cermat dan juga teliti segala sesuatu yang disampaikan oleh pembicara, sehingga informasi yang didapatkan bisa terpercaya dan juga diandalkan. Yang ketiga, menyimak secara aktif. Tidak hanya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa seseorang sedang menyimak dan juga peduli terhadap apa yang dikemukakan, tetapi juga memahami dan mengingat apa yang didengar untuk memberikan kesan positif dan juga menjaga hubungan baik dengan pembicara. Selanjutnya ada suasana menyimak. Nah, suasana menyimak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada menyimak defensif. Defensif merupakan sikap bertahan atau mempertahankan diri. Bertahan yang dimaksud ini seperti mempertahankan sikap, pendapat, ataupun yang lainnya. Suasana defensif dapat diartikan sebagai suasana yang dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud, yang bersungguh-sungguh, dan juga tersirat. Nah, antara lain pesan-pesannya bersifat evaluatif, mengawasi, netral, superior, pasti, dan juga tertentu. Yang kedua, menyimak suportif. Suportif merupakan sikap yang menjadikan diri kita lebih fleksibel ketika berhubungan dengan komunikasi, bukan hanya mengedepankan pendapat kita saja, melainkan juga pendapat dari orang lain yang juga perlu didengar. Suasana suportif adalah suasana komunikasi yang bersifat mendukung atau menjunjung timbul dari pesan-pesan yang mengimplikasikan deskripsi ataupun pemberian, orientasi masalah, spontanitas, empati, dan juga profesionalisme pada pihak pembicara. Nah, dalam menyimak ada beberapa kendala yang ditemukan. Kendalanya itu seperti keegosentrisan, keengganan ikut terlibat, ketakutan akan perubahan, keinginan menghindari pertanyaan, puas terhadap penampilan eksternal, pertimbangan yang prematur, dan juga kebingungan semantik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak. Menurut Tarigan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi menyimak. Di antaranya, yang pertama ada faktor fisik. Misalnya, kelelahan, mengidap suatu penyakit, atau mungkin berada di bawah ukuran gizi normal akan mempengaruhi kegiatan menyimak. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis dibedakan menjadi 2, yaitu faktor psikologis yang positif dan juga faktor psikologis yang negatif.
Faktor psikologis positif berupa masa lalu yang menyenangkan, dan juga faktor psikologis negatif berupa keegosentrisan. Yang ketiga ada faktor pengalaman. Nah, kurangnya minat dalam menyimak merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak memiliki pengalaman atas topik yang disimaknya. Selain itu, penguasaan kosakata juga mempengaruhi kualitas menyimak. Yang keempat, faktor sikap. Sikap seseorang akan berpengaruh dalam kegiatan menyimak karena pada dasarnya manusia memiliki dua sikap, yaitu menerima dan juga menolak. Kedua sikap ini memberikan dampak dalam menyimak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Yang kelima ada faktor motivasi. Semangat belajar berawal dari motivasi yang tercipta melalui internal maupun eksternal. Adanya motivasi ini bisa membuat perhatian peserta didik fokus pada hal yang sedang dipelajari dan juga ingin selalu melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam ada faktor jenis kelamin. Kebiasaan-kebiasaan dalam kegiatan menyimak dapat berbeda satu sama lain. Perbedaan ini turut pula ditentukan oleh perbedaan jenis kelamin. Dari beberapa penelitian, beberapa pakar menarik bahwa antara pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda dan cara mereka memasukkan perhatian pada sesuatu pun berbeda pula. Yang ketujuh ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berupa lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial. Lingkungan fisik menyangkut pengaturan dan juga penataan ruang kelas serta sarana dalam pembelajaran menyimak. Lingkungan sosial mencakup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengalami, mengekspresikan, serta mengevaluasi ide-idenya. Faktor tersebut akan sangat mempengaruhi peserta didik saat menyimak. Yang kedelapan, faktor peranan dalam masyarakat. Nah, orang yang sering melakukan menyimak akan mempunyai banyak informasi yang menambah pengetahuan dan juga wawasannya. Guru, dokter, lurah, camat, ataupun mahasiswa lebih senang mencari informasi terutama yang berhubungan dengan peranannya melalui kegiatan menyimak. Selanjutnya materi mengenai berbicara. Berbicara itu lebih daripada sekedar mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata saja, melainkan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun, serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Nah, adapun tujuan berbicara yaitu dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan ide, dan juga pendapat. Nah, berbicara ini kan merupakan suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan seseorang, yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak, dan masa tersebutlah kemampuan berbicara berujar dipelajari. Berbicara tentu berhubungan erat dengan perkembangan kosakata yang diperoleh oleh seseorang melalui kegiatan menyimak dan juga membaca. Berbicara dikatakan keterampilan berbahasa karena paling banyak digunakan untuk berkomunikasi seiring dengan kemampuan berbahasa lainnya. Selanjutnya, aspek-aspek dalam berbicara. Jiwandono mengemukakan bahwa aspek yang terlibat dalam berbicara adalah kosakata, tata bahasa, pelafalan, dan juga isi. Kosakata atau biasa disebut dengan pembendaharaan kata, di mana pembicara dituntut untuk memiliki pembendaharaan kata yang banyak dan juga meluas, agar berbicara dapat terarah dan berkesinambungan. Yang kedua ada tata bahasa, yaitu kumpulan kaidah tentang struktur gramatika bahasa. Yang ketiga, pelafalan, berasal dari kata lafal yang berarti cara seseorang atau sekelompok orang mengucapkan bunyi. Yang keempat, isi, yaitu sesuatu yang terdapat atau terkandung di dalam suatu benda atau sebagainya. Selanjutnya ada tahap-tahap berbicara. Tahap-tahap berbicara seseorang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap penamaan, di mana tahap awal seorang anak mampu berbicara walaupun dengan kata yang terbatas, yakni hasil dari mendengar dan juga meniru sekitar lingkungannya. Yang kedua ada tahap telegrafis, di mana anak sudah mulai bicara dengan menyampaikan apa yang ia inginkan dengan kosakata yang lebih banyak. Yang ketiga ada tahap transformasional, di mana kemampuan berbicara ini sudah lebih tinggi karena anak sudah mulai bisa bertanya, menyuruh, menyanggah, dan lain sebagainya dengan menggunakan kalimat yang lebih kompleks. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembicara yaitu ada pelafalan, intonasi, pilihan kata, struktur kata dan kalimat, sistematika pembicaraan, isi pembicaraan, cara memulai dan mengakhiri pembicaraan, penampilan, tingkat pendidikan, dan juga kebiasaan.
Selanjutnya, relevansi berbicara. Relevansi berbicara merupakan hubungan berbicara sebagai keterampilan berbahasa dengan keterampilan berbahasanya yang lain. Perkembangan keterampilan berbahasa didahului oleh keterampilan menyimak. Pada umumnya, anak memperoleh kosakata dalam keterampilan berbicara melalui kegiatan membaca dan juga kegiatan menyimak. Keterampilan berbicara sering dibantu oleh keterampilan menulis, seperti pembuatan outline dan juga naskah. Nah, selanjutnya ada aktivitas berbicara di depan umum. Aktivitas berbicara di depan umum dapat dibagi menjadi dua lingkup, yaitu lingkup resmi atau formal dan juga lingkup tidak resmi atau non-formal. Berbicara dalam lingkup resmi memiliki arti menyampaikan informasi kepada lawan bicara dalam forum resmi dengan tema yang sudah ditentukan dan dengan adab serta kostum resmi. Nah, aktivitas berbicara dalam lingkup resmi dibagi menjadi beberapa jenis, seperti pidato, diskusi, konferensi, diskusi panel, debat, presentasi, dan juga wawancara. Sedangkan berbicara tidak resmi atau non-formal adalah kegiatan berbicara yang tidak begitu terikat dalam aturan. Dalam hal ini yang diutamakan adalah komunikatif, yaitu pendengar dapat memahami pesan dengan jelas seperti yang dimaksud oleh pembicara. Contoh keterampilan berbicara tidak resmi atau non-formal di kehidupan sehari-hari kita yaitu mengobrol, bercerita, menyapa, memberitahukan, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya ada retorika. Ada yang tahu nggak nih retorika apa? Retorika itu merupakan bagian dari ilmu bahasa atau linguistik, khususnya ilmu bina bicara. Retorika ini sebagai bagian dari ilmu bina bicara mencakup ada monologika. Monologika merupakan ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya seorang yang berbicara. Bentuk-bentuk ini ada pidato, kata sambutan, kuliah, ceramah, dan juga deklamasi. Yang kedua ada dialogika. Dialogika itu ilmu tentang seni yang berbicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Bentuknya seperti diskusi, tanya jawab, perundingan, ataupun debat. Selanjutnya, materi mengenai membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan mengamati dan juga memahami yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan atau informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata, kalimat, paragraf tertulis untuk memperoleh informasi atau pemahaman tentang sesuatu yang terkandung dalam tulisan tersebut. Yang pada akhirnya, pembaca dapat menyimpulkan suatu dari bacaan itu. Adapun tujuan membaca tergantung pada kepentingan dan juga bahan bacaan yang dihadapi setiap orang. Nah, pada dasarnya, tujuan seseorang membaca adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dan untuk kesenangan semata. Tujuan membaca yang jelas akan meningkatkan pemahaman seseorang terhadap bacaan itu. Selanjutnya, komponen-komponen dalam membaca. Henry Guntur Tarigan menyebutkan 3 komponen dalam keterampilan membaca. Yang pertama ada pengenalan terhadap aksara-aksara serta tanda-tanda baca. Pada komponen ini merupakan suatu kemampuan atau keterampilan untuk mengenal bentuk-bentuk yang tersurat dalam suatu bacaan. Yang kedua ada korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal. Pada komponen ini merupakan suatu kemampuan dan juga keterampilan untuk menghubungkan antara bentuk lambang bahkan bunyi dengan bahasa kegiatan membaca berawal dari belajar mengenal sesuatu. Yang ketiga, hubungan lebih lanjut dari A dan juga B dengan makna atau kemampuan dan keterampilan yang berkualitas yaitu mempunyai intelektual dan kognitif. Selanjutnya, aspek-aspek membaca. Menurut Tarigan, aspek-aspek membaca dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah atau lower order, mencakup pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, pengenalan hubungan atau korespondensi pada ejaan dan bunyi. Yang kedua, keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi atau higher order, mencakup memahami pengertian sederhana yang diantaranya ada leksikal, gramatikal, dan retorikal. Yang kedua, memahami signifikasi atau makna, misalnya maksud dan tujuan pengarang, relevansi atau keadaan kebudayaan, reaksi pembaca. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian berisi isi dan juga bentuk. Yang keempat, kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya ada tahap-tahap pengembangan membaca.
Proses pengembangan membaca secara umum terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama ada tahap pra-membaca, tahapan membaca, dan juga tahapan pasca baca. Yang pertama ada kegiatan pra-baca. Pada tahap ini, pada awal semester, siswa diajarkan sikap duduk yang benar, cara meletakkan atau menempatkan buku di meja, cara memegang buku, cara membalik halaman buku yang tepat, dan melihat atau memperhatikan gambar ataupun tulisan. Yang kedua, kegiatan membaca. Setelah kegiatan prabaca, dilaksanakan inti dari pembelajaran membaca. Pada tahap ini banyak sekali variasi yang dapat dilakukan guru sejalan dengan strategi baca yang dipilih guru ataupun siswa. Yang ketiga ada kegiatan pasca baca. Dalam hal ini, siswa sudah diarahkan pada pembelajaran membaca teknik, yaitu untuk memperbaiki dan juga melancarkan teknik membaca pada anak-anak. Artinya dapat melatih siswa dengan tepat dan juga mengubah tulisan menjadi suara dengan memperhatikan ucapan, tekanan, dan juga irama. Selanjutnya ada membaca nyaring dan juga membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan dengan keras di depan umum, yang menjadi alat dalam beraktivitas baik bagi guru, peserta didik, para pembaca ataupun pendengar dalam memahami informasi, pikiran, dan juga perasaan dari pengarang. Untuk meningkatkan keterampilan dalam membaca nyaring, maka pembaca yang dalam hal pendidikan adalah peserta didik harus memperhatikan keterampilan persepsi atau penglihatan dan juga daya tanggap, agar ketika melakukan proses membaca nyaring, peserta didik tidak mengalami kesulitan. Sedangkan membaca dalam hati ialah membaca tanpa bersuara agar bisa lebih memahami bahan bacaan yang dibaca. Selain itu, ada membaca telaah isi dan juga telaah bahasa. Membaca telaah isi adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tujuan menelaah isi bacaan secara mendalam sehingga pembaca memahami isi bacaan tersebut. Membaca telaah isi menuntut ketelitian, pemahaman, kekritisan, berpikir, dan juga keterampilan yang memadai untuk menangkap ide-ide yang tersirat dalam bacaan dari pembaca. Membaca telaah isi ini bertujuan untuk memahami secara detail yang terdapat dalam teks bacaan untuk melihat penulisan ataupun pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Sedangkan membaca telaah bahasa adalah suatu keterampilan membaca dengan cara membaca dari soal isi dan juga bahasa suatu bacaan sehingga mencerminkan keindahan. Membaca telaah bahasa mencakup membaca bahasa asing dan juga membaca sastra. Selanjutnya, materi mengenai menulis. Menulis ialah kegiatan menuangkan gagasan, ide, pikiran, dan juga perasaan secara tertulis disertai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga mudah dipahami, serta bertujuan untuk memberitahu, menghibur, dan juga meyakinkan pembaca. Fungsi dari menulis yaitu sangat beragam, disesuaikan dengan kegunaan dan juga kondisinya. Menulis dapat menjadi petunjuk, pengungkapan ide dan gagasan, serta menjadi sesuatu perintah yang ditujukan untuk seseorang atau lembaga tertentu. Nah, menulis ini memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan kepentingan dan juga pekerjaannya. Ada yang menulis untuk menyatakan pendapat, mengajak untuk melakukan kegiatan tertentu, dan juga membuat orang lain percaya dengan pendapat dari penulis. Selanjutnya ada ragam tulisan. Ragam suatu bahasa dapat juga dibedakan jenis kesatuan dasarnya. Dilihat dari wujud kesatuan dasar, ragam bahasa dapat dibedakan antara ragam lisan dan juga ragam tulisan. Adapun perbedaannya, yang pertama, ragam lisan menghendaki adanya orang kedua atau teman bicara, sedangkan ragam tulisan tidak menghendaki adanya orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, ragam lisan memiliki unsur-unsur gramatikal seperti subjek, predikat, dan juga objek yang tidak selalu dinyatakan karena dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, ataupun intonasi. Sedangkan unsur-unsur gramatikal dari ragam tulisan perlu lebih terang dan juga lengkap, sebab orang kedua tidak diharuskan berada di depan si pembicara. Yang ketiga, ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan juga waktu. Nah, sedangkan ragam tulisan tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan juga waktu. Yang keempat, ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan juga panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulisan dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan juga huruf miring. Selanjutnya ada tulisan bernada akrab, penerangan, penjelasan, mendebat, dan juga mengkritik. Yang
Yang pertama ada tulisan bernada akrab. Tulisan bernada akrab atau lebih sering dikenal sebagai tulisan pribadi adalah bentuk tulisan yang memberikan sesuatu yang paling menyenangkan dalam perjuangan dan juga pengalaman diri pribadi si penulis. Tulisan pribadi biasanya ditandai dengan bahasa yang alami, wajar, sederhana, dan juga ujaran yang normal. Tulisan bernada akrab ini memiliki ciri-ciri, diantaranya penggunaan bahasa yang sederhana, bersemangat, menarik, ramah, gembira, penuh dengan kegiatan, dan juga percakapan, tetapi tanpa banyak penyimpangan dan tidak formal atau tidak ada aturan. Tulisan bernada akrab ini dibagi atas berbagai bentuk, seperti buku catatan harian, cerita yang bersifat autobiografis atau kisah cerita tentang pribadi, ataupun juga lelucon yang bersifat autobiografis dan juga esai pribadi. Yang kedua ada tulisan bernada penerangan. Tulisan bernada penerangan bersifat informatif. Bernada memberi penerangan kepada orang lain. Atau tulisan yang berusaha melukiskan atau menggambarkan suatu objek dengan sedetail-detailnya secara mendalam dan juga sistematis sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya tentang sesuatu yang dilukiskan tersebut. Sehingga pembaca seakan-akan melihat, merasakan, atau mengalami langsung objek tersebut. Ciri-ciri tulisan bernada penerangan ini, kalimat yang digunakan relatif sederhana dan juga ringkas. Gaya bahasa yang digunakan dalam tulisan tidak melulu harus bersifat formal, dan ada yang digunakan harus bersifat objektif dan juga menarik. Ditinjau dari segi bentuknya, tulisan bernada penerangan dapat dibagi atas deskripsi faktual dan juga deskripsi pribadi. Yang ketiga ada tulisan bernada penjelasan. Tulisan bernada penjelasan bisa disebut tulisan penyingkapan, ialah tulisan yang mempunyai tujuan utama menjelaskan sesuatu kepada pembicara. Tulisan penyingkapan mempergunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan itu. Misalnya dengan klasifikasi, pembatasan, penganalisisan, penjelajahan, penafsiran, ataupun penilaian. Tulisan ini memiliki ciri-ciri diantaranya tulisan harus bernada penjelasan dan juga berusaha menyingkapkan atau menjelaskan inti dari kalimat. Tulisan ini menganalisis, memproses, menafsir, ataupun menilai inti dari sebuah kalimat. Nah, berdasarkan bentuknya, tulisan ini dapat dibagi atas klasifikasi, definisi, dan juga analisis. Yang keempat, ada tulisan bernada mendebat. Tulisan bernada mendebat biasanya disebut dengan tulisan persuasif. Tulisan persuasif adalah tulisan argumen yang dapat merebut perhatian pembaca, serta menarik minat dan juga dapat meyakinkan pembaca bahwa pengalaman membaca merupakan suatu yang hal amat penting. Adapun ciri-ciri tulisan dari persuasif, yang pertama, tulisan harus jelas, tertib, hidup, bersemangat, dramatik, dan juga mempunyai argumen-argumen yang logis. Nah, contoh bentuk tulisan persuasif yaitu persuasif logis dan juga persuasif emosional. Yang kelima, tulisan bernada mengkritik. Tulisan bernada kritik berbeda dengan penghinaan. Kritik merupakan gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang yang biasanya disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, dan juga parodi. Tulisan yang bernada mengkritik menghasilkan tulisan mengenai sastra. Adapun ciri-cirinya bersifat menanggapi karya orang lain, menunjukkan kelebihan dan kekurangan, dan juga terdapat saran perbaikannya. Nah, tulisan ini bertujuan menjembatani pemahaman pembaca dengan karya sastra yang bersangkutan. Bentuk kritik terbagi menjadi dua, yaitu kritikan langsung dan juga kritikan tidak langsung. Nah, segitu dulu ya video kali ini. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat memahami tentang 4 keterampilan berbahasa. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.